Contoh di Indonesia ada lebih 700 bahasa suku dan mereka boleh bersatu di bawah bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, jati diri atau lazim disebut identitas merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang atau suatu kaum ataupun suatu bangsa dan negara. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa dan negara, hal itu tentu menjadi penanda jati diri dari bangsa dan negara tersebut. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Dan salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang sejalan dengan semboyan yang selama ini dikenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Hal ini yang membedakan eksistensi bahasa kenegaraan antara dua negara bertetangga Indonesia dan Malaysia terlihat jauh berbeda. Meskipun berasal dari sumber yang sama, namun dalam perkembangannya bahasa Indonesia jauh meninggalkan bahasa asalnya, yang kemudian mampu menjadi bahasa yang menyatu padukan rakyat Indonesia yang berbeda suku, ras, agama, dan golongan, sehingga kerap menjadi bahan pembanding oleh pemerhati-pemerhati bahasa di negara tetangga. Saya tengok tidak ada kemahuan politik atau political will untuk meletakkan balik budaya bahasa Melayu ni ke tempat yang diletakkan dalam perlembagaan. Perlembagaan dalam letak tempat yang tinggi, tapi kita tidak melaksanakan sebab aspek-aspek politik tadi. Kita banyak betul ansur dan menjaga kepentingan-kepentingan lain selain dari hal budaya, sastra, bahasa ni. Kita tidak boleh menyalahkan birokrat, institusi dan orang awam. Orang awam hanya mengikut apa yang jadi kebiasaan di sekitar mereka. Dan saya fikir bahasa Melayu mesti dikembalikan seperti sebelum mereka. Macam mana ketika itu buku-buku sastra Melayu begitu banyak. Hampir setiap negeri ada syarikat penerbitan. Berbanding dengan sekarang buku Melayu dan bahasa Melayu berada di tempat yang rendah. Ini disebabkan oleh tolak unsur politik lah. Tolak politik yang kita tidak melihat kesan jangka panjang. Dan kalau ditanya saya masa depan bahasa Melayu, saya melihat sangat kelam lah. Sebab sekarang dengan dasar langit terbuka dengan komunikasi yang tidak bersepadan, kita telah menjadi masa pada globalisasi. Kita telah menjadi sebahagian dari kampung global. Kampung global yang tak ada bahasa Melayu. Setengah pihak menyatakan peranan yang dimainkan oleh pejuang bahasa, pejuang budaya semua ni. Saya fikir mereka dah buat apa yang termampu, tapi tidak dapat melangkau batas politik. Saya tengok kepimpinan politik tidak ada kemahuan yang lebih lah untuk meletakkan benda tu di tempat yang sewajarnya dalam perlembagaan. Saya melihat contoh di Indonesia ada lebih 700 bahasa suku dan mereka boleh bersatu di bawah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia jadi bahasa ekonomi, bahasa bisnes. Dan di sana tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa bisnes. Menentukan nilai bisnes atau tidak bisnes atau ekonomi tidak ekonomi adalah masyarakat. Dan masyarakat itu dibentuk oleh sosial politik. Bahasa Cina misalnya ada nilai ekonomi, ada nilai komersial selain dari bahasa Inggeris. Sebab mereka telah memberi nilai itu, orang Cina. Tapi orang Melayu tidak memberi nilai itu pada bahasa Melayu. Kalau nak diikutkan, orang Melayu majoriti. Dan kita boleh menentukan bahasa mana yang seharusnya jadi ekonomi dan komersial. Tapi kita tidak meletakkan. Dan Indonesia sudah berjaya membuktikan bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Melayu juga, sebagai bahasa ekonomi, bahasa ilmu. Dan kita tidak melihat satu contoh yang paling dekat. Itu kalau nak pergi jauh, kita boleh lihat Hong Kong, Korea lagi. Tapi ini yang paling dekat pun kita tak melihat. Dan kita cuba menyalahkan bahasa Melayu. Kenapa dia tidak komersial? Di negara ini kita mendukung bahasa kebangsaan. Dan kebangsaan itu bukan bahasa untuk orang Melayu. Bahasa Melayu itu bahasa untuk semua kaum, untuk rakyat Malaysia. Dan generasi baru sepatutnya kena sedarlah kita duduk di negara yang mendukung bahasa Melayu. Dan
Masa depan bahasa Melayu terletak pada mereka yang akan meneruskan. Kalau mereka tidak menyelamatkan, yang ada dalam perlembagaan pun benda tu akan hilang. Kalau mereka sayang bahasa Melayu, kena tunjuk dekat diri sekarang lah. Kita tidak dapat bergantung pada perlembagaan. Perlembagaan tidak dapat menyelamatkan bahasa Melayu. Ini telah terbukti dalam 60 tahun selepas merdeka. Perlembagaan tidak menyelamatkan bahasa Melayu. Ya, ketika tokoh-tokoh pemerhati bahasa di negara tetangga ini membuat perbandingan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, maka ia tidak hanya sekedar berkembang karena adanya budaya berbahasa, akan tetapi bahasa telah disepakati jauh sebelum Indonesia merdeka melalui Sumpah Pemuda yang kemudian dikonstitusikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah beberapa kali diamandemen, kemudian diperkukuhkan lagi dalam turunan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya terkait dengan bahasa. Dan hal ini mungkin berbeda dengan negara tetangga yang mana sepertinya ada kebekuan dalam konstitusi karena untuk mengubah nama bahasa antara bahasa Melayu atau bahasa Malaysia hingga kini menurut pakar-pakarnya belum mampu sehingga bahasanya sulit dimartabatkan dan belum mampu menyatukan rakyat Malaysia. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas Kerusuhan Kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik sajalah. Untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa lah. Maknanya ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka mengalu-alukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya, dia tinggal nama sajalah. Oke, setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri dari penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia yang juga merupakan simbol jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa tetap dijaga, dilestarikan dan secara terus-menerus harus tetap dibina, yang kemudian terus dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Terutama di era modern saat ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan, agar bangsa Indonesia tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Oke, demikian video ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.